nggak sih apa yang dimaksud dengan perencanaan wilayah dan kota? Sejarahnya, perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam lingkup perencanaan wilayah dan kota, serta keprofesian apa saja sih yang bisa kita ambil dalam perencanaan wilayah dan kota tersebut? Kalau penasaran, sini ikutin aku yuk. Perencanaan wilayah dan kota adalah proses yang menerus untuk merencanakan, mengatur, dan mengelola pembangunan lahan serta pengembangan kota dan wilayahnya yang secara berkesinambungan. Yang dimana di dalam pengambilan keputusannya mengenai bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada dengan semaksimal mungkin guna untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan, lingkungan yang fungsional, dan menyediakan fasilitas serta infrastruktur yang memadai untuk masa yang akan mendatang. Mengenai sejarah tentang kePWK itu sendiri, banyak hal yang melatar belakanginya sehingga ada di Indonesia. Mulai dari teori-teori yang diadaptasi dari luar negeri seperti halnya teori Cartesian dan juga pendekatan University of Chicago. Lalu, sebenarnya praktik kePWK itu sendiri sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Mengapa? Karena sejak zaman kolonial Belanda, mereka sudah membangun jalan dan juga jembatan, seperti halnya jalan dari Anyar sampai Panarukan. Kita kembali lagi ke pembahasan pertama, yaitu mengenai teori-teori yang diadaptasi. Saya sangat tertarik mengenai teori Cartesian, di mana teori ini sangat memperhatikan bagaimana kehidupan masyarakat yang sudah direncanakan. Baik itu mengenai kenyamanannya dan juga peninggalan-peninggalan leluhur yang harus juga diperhatikan dalam sebuah proses perencanaan. Kalian tahu nggak apa itu aspek keprofesian dan peluang kerja di PWK? Sebagai perencana di masa depan, aspek keprofesian haruslah memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang aturan, etika, dan keterampilan teknis atau keterampilan dalam menggunakan bahasa asing. Sebagai perencana, mampu berkomunikasi atau menyampaikan informasi kepada klien atau pihak lain seperti para pejabat pemerintahan baik dari pusat maupun daerah. Selanjutnya, sebagai perencana terlibat dalam organisasi keprofesian seperti mengikuti kegiatan pelatihan dan sertifikasi sehingga memperkuat kompetensi sebagai perencana yang baik di masa depan. Peluang kerja di perencanaan wilayah dan kota memiliki banyak prospek pekerjaan, baik dari sektor pemerintahan, swasta, bahkan di luar keahlian kePWK-an. Misalnya, sebagai dosen, bekerja di PUPR, Bappenas, bisa menjadi PNS, bisa menjadi konsultan perencana, bahkan bisa bekerja di perbankan atau lembaga keuangan, dan masih banyak lagi. Ruang lingkup wilayah dan kota. Ruang lingkup wilayah mencakup area yang lebih luas. Contohnya seperti negara, provinsi, atau daerah geografis besar. Sementara kota merujuk pada area yang lebih kecil dengan karakteristik perkotaan dan kehidupan yang lebih padat. Wilayah biasanya mencakup area permukiman, contohnya seperti pedesaan dan perkotaan. Sementara kota berfokus pada perkotaan dengan layanan dan infrastruktur yang lebih terkonsentrasi. Substansi perencanaan wilayah lebih menitikberatkan pada aspek spasial, lingkungan, dan sumber daya alam di wilayah yang lebih luas, dan seringkali mencakup pertimbangan regional. Ruang perencanaan wilayah mencakup seluruh wilayah Indonesia, mulai dari nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan, maupun pedesaan. Sedangkan substansi perencanaan kota lebih terkait pada kebutuhan dan karakteristik keunikan kota tersebut. Ruang perencanaan kota lebih berfokus pada pengembangan dan pengelolaan wilayah perkotaan, seperti pembangunan infrastruktur, transportasi, layanan publik, dan perumahan di kawasan urban. Contoh produk perencanaan wilayah terdiri dari rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota, dan rencana detail tata ruang.
Studi kasus yang menarik yang kami ambil saat ini adalah bertempat di daerah Waihalit ataupun Perumnas Waihalit. Mengapa? Karena hal ini cukup menarik, di sana pemerintah kurangnya menata kawasan tersebut sehingga terkesan kumuh. Sebenarnya hal ini dapat diatasi jika pemerintah dapat mengetahui apa yang diinginkan oleh masyarakat sehingga kawasan tersebut tidak terkesan kumuh. Kesimpulan yang dapat saya ambil mengenai dasar perencanaan wilayah dan kota adalah bagaimana kita mengetahui apa itu definisi dari perencanaan wilayah dan kota, apa saja faktor-faktor yang melatar belakanginya, mulai sejarah, dan juga mengenai profesi terkait yang akan dilaksanakan ataupun kita kerjakan nantinya. Di mana harapannya kita dapat mengetahui apa yang sebelumnya belum kita ketahui mengenai KPWK itu sendiri. Yang mana kita buta sebelumnya apa itu definisi dan lain-lainnya, dan kita setelah mendapatkan materi mengenai dasar perencanaan wilayah dan kota, kita dapat mengetahui apa yang perlu kita ketahui. Lalu hal inilah yang akan menjadi bekal kita saat kita akan menjadi planner dan juga mahasiswa perencanaan ke depannya.